Ini terkait mengenai olahraga hoki air yang mulai populer di Indonesia. Seperti olahraga hoki pada umumnya, olahraga ini menggunakan stick dan puck untuk bermain. Ingin tahu seperti apa olahraga hoki air? Berikut liputan selengkapnya. Pertama kalinya underwater hoki itu masuk di Indonesia tuh tahun 2010 ya. 2010 ya pertengahan lah ya, sekitar Agustus. Jadi ada satu orang namanya Kristianto Sahat. Dia tahu underwater hoki ini ketika dia lagi di Singapura. Dia tinggal di sana, kemudian dia kembali ke Indonesia. Dan dia cari, dia sangat suka olahraga ini, tapi kok nggak bisa ketemu klub olahraga favoritnya. Terus akhirnya dia mutusin, kenapa kita nggak coba mulai aja. Dapat 3 orang, kemudian 7 orang, sampai 10, turun lagi. Sampai 6 bulan tuh kurang lebih ya naik turun lah. Orangnya nggak pasti, kita datang ke kolam, bertiga, walaupun bertiga kita tetap main. Kita latihan skill sendiri. Nah, kita lagi coba buat ngembangin kota lain, mungkin masukin ke federasi olahraga, jadi akan lebih mudah perkembangannya kita harapin di masa depan. Kaki kapak itu, nah itu berfungsi untuk waktu ketika kita main di dalam untuk mencapai speed yang bagus. Jadi kita pakai fins. Yang kedua adalah glove, itu untuk melindungi tangan. Itu khusus pakai di tangan kanan saja. Jadi waktu ketika kita main di bawah dasar kolam itu menjaga tangan kita supaya tidak terluka. Karena kan main di bawah lantai kolam begitu. Terus yang ketiga adalah snorkel. Snorkel ini berfungsi untuk ketika kita snorkeling di atas, berenang, itu untuk menjaga kita supaya bisa bernafas dengan baik gitu, dengan mulut bernafasnya. Terus yang keempat adalah masker untuk melindungi mata, ya. Terus ada polo cap itu untuk menjaga telinga kita ketika berenang di bawah, main, menjaga dari fins orang lain ketika ada curling, itu bisa menjaga telinga kita tidak terkena benturan begitu. Terus juga ada stick fungsinya untuk membawa puck di bawah air ketika kita bermain. Terus juga di snorkel itu biasanya ada mouth guard, itu menjaga mulut kita, biasanya juga pakai mouth guard atau enggak gum shield, menjaga benturan di mulut, seperti itu. Terus ada puck, itu bola yang kita pakai di dalam permainan hoki, itu beratnya 1,3 kg, dibungkus dengan plastik karet, terus di atasnya plastik slider putih. Gawangnya itu ada di bawah, panjangnya 3 meter. Jadi nanti ada ditaruh di ujung kolam, dan itu nanti ada ketika bermain black dan white, mereka saling berebut puck untuk memasukkan ke gawang masing-masing, ke gawang lawang. Kalau untuk internasional itu biasanya di kedalaman 2-3 meter permainannya. Ya. Untuk ukuran panjang dan lebar lapangan itu kolam sekitar 15 kali 25. Dulu waktu kecil renang, habis itu waktu kuliah ikut basket, terus sekarang underwater hoki. Nah, serunya kenapa bisa di underwater hoki, karena sebenarnya dia nggak beda jauh sama waktu saya main basket gitu. Underwater hoki pun juga dia olahraga tim. Jadi kita nggak bisa tuh main hoki di dalam air sendiri tuh nggak bisa. Jadi harus ada temennya yang untuk di-passing gitu. Nggak bisa kita kayak playmaker main, nggak bisa gitu. Harus ada yang di-passing, habis itu nanti dia ada polanya, gol. Underwater hoki aja itu udah bikin saya turun 2 kilo sejak ikut olahraga ini, dan tetap bikin semangat sih, enak gitu jadinya. Abis olahraga ini tuh rasanya tuh fresh, seger. Hanya berenang bolak-balik sudah. Tapi dengan underwater hoki ini kita ada semacam gamenya. Jadi ada bermain dengan timnya, kemudian apalagi kalau bisa mencetak skor ya, mencetak gol, itu kan ada suatu kebanggaan tersendiri. Nah itu ada semacam keseruannya di situ. Jadi berenang juga, sehat juga, tapi seru dari permainannya dapat.